Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke, anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Ya lama yang tidak ketemu Ustadz ya. Kecuali yang sering di video call sama Ustadz ya sering ketemu ya. Sering video callan. Oke, semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat. Kali ini Ustadz akan menjelaskan sedikit materi Al-Islam yang bab ke-10, waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah. Sebenarnya di materi atau di rangkuman Anda semua, Ahid dan Uti sudah punya sebenarnya, tapi kan Ustadz tidak menjelaskan. Nah, dalam kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan sedikit karena itu materinya kan pendek banget. Jadi kita yang penting itu tahu waktunya itu kapan saja. Oke, simak penjelasan dari Ustadz. Ustadz akan share. Nah, oke, PowerPoint-nya. Sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, misalnya di sini aja lah. Nah, waktu yang dilarang untuk sholat sunnah ya. Oke, pertama itu sebenarnya ini. Nah, Ustadznya di sini, saya besaran lah. Oke, nah Rasulullah SAW itu sebenarnya menganjurkan kita untuk memperbanyak sujud. Bagaimana cara kita memperbanyak sujud? Yaitu dengan cara itu memperbanyak sholat sunnah. Kalau sholat wajib kita udah tahu ya, itu udah memang kewajiban kita. Dan kita memperbanyaknya yaitu dengan mengerjakan sholat sunnah. Kenapa Rasulullah menganjurkan untuk kita memperbanyak sujud? Karena pada waktu itu, yaitu waktu ketika kita sujud, itu merupakan waktu paling dekat antara hamba kita sebagai umat manusia dan Allah sebagai pencipta. Jadi makanya ketika kita sujud itu kita merasa lebih dekat dengan Allah ya. Makanya Rasulullah itu kemudian menganjurkan untuk kita memperbanyak sholat sunnah dengan tujuan memperbanyak sujud. Tapi ternyata ada waktu-waktu yang dilarang kita mengerjakan sholat sunnah, ya, yaitu ada 3 waktu menurut Rasulullah SAW, yaitu sesuai dengan hadis yang diriwayat oleh Muslim, yaitu 3 waktu yang Rasulullah SAW melarang kita untuk sholat atau mengubur mayat, yaitu yang pertama, ketika matahari terbit sampai naik. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika matahari berada di puncak sampai condong. Oke. Dan ketiga, matahari terbenam sampai tenggelam sempurna. Nah, ini maksudnya gimana, Tat? Oke, Ustadz akan jelaskan sedikit ya. Yang pertama, ketika matahari terbit sampai meninggi. Nah, kapan sih ini waktunya? Waktunya adalah setelah kita mengerjakan sholat subuh, itu sekitar 10 sampai 15 menit itu kan matahari terbit. Naik. Naik itu ada yang mengatakan nanti sampai setinggi tombak. Itu sekitar 15 menit. 15 menit setelah waktu subuh habis atau setelah matahari terbit. Itu kita dilarang. Kenapa dilarang? Rasulullah menjelaskan bahwa pada waktu itu adalah matahari berada di antara tanduk setan. Ya. Jadi ketika naik itu matahari berada di antara tanduk setan dan pada saat itu juga orang kafir itu menyembah matahari. Jadi kita tidak boleh mengikuti hal-hal seperti itu. Jadi kita tidak boleh sholat pada waktu itu. Satu ya, sekitar 15 menit lah setelah sholat subuh itu kita dilarang untuk sholat sunnah. Setelah itu mungkin nanti setengah 6 atau jam berapa itu kita boleh melakukan sholat duha. Yang mau sholat istikharah silakan, yang mau sholat hajat silakan, terserah ya. Itu setelah matahari udah tinggi, udah cukup tinggi. Yang kedua, yaitu ketika matahari berada di puncak atau di atas ubun-ubun kepala sampai condong. Nah, maksudnya apa? Apa? Itu ketika siang hari. Ya, kayak siang hari ketika itu matahari berada tepat di atas kepala kita
dan seolah-olah bayangan itu tidak ada bayangannya karena berada di tengah-tengah. Nah, itu gimana kira-kiranya waktunya? Oke, beberapa ulama mengatakan bahwa waktu itu adalah 10 menit sebelum masuk waktu zuhur. Jadi 10 menit sebelum waktu zuhur. Oke. Dapat ini, tapi 20. Oh, nggih, mangke Bun, insyaallah. Lima. Oke, 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 oke. Matur nuwun. Ya, berarti seperti itu ya. Berarti nanti ketika sebelum waktu zuhur 10 menit, 10 menit sebelum waktu zuhur itu kita dilarang sholat. Karena apa? Rasulullah menjelaskan bahwa ketika waktu itu yaitu pintu neraka terbuka, ya, pintu neraka itu terbuka dan kita dilarang untuk melakukan sholat sunnah di situ. Nanti ketika masuk waktu zuhur, kita silahkan melaksanakan sholat zuhur, sholat sunnah dan sebagainya itu tidak apa-apa. Itu dua ya, kita sudah belajar dua, berarti sekitar 15 menit setelah sholat subuh, 10 menit sebelum masuk zuhur, itu tidak boleh. Nanti kalau matahari udah agak condong, artinya tidak di tengah-tengah, udah agak turun, itu kita boleh sholat zuhur. Sholat sunnah juga sudah boleh. Yang ketiga, ketika matahari terbenam sampai tenggelam. Nah, itu kapan waktunya? Yaitu setelah sholat asar dan sebelum sholat maghrib. Nah, jadi antara sholat asar dan maghrib itu kita dilarang sholat sunnah. Kenapa? Sama seperti yang poin A. Karena di situ Rasulullah menjelaskan bahwa itu juga merupakan waktu di mana matahari berada di antara tanduk setan. Dan juga pada waktu itu orang-orang kafir menyembah matahari. Nah, seperti itu ya. Jadi udah jelas ya kira-kira waktunya ya. Ustaz ulangi lagi ya. Oke. Sekitar 15 menit setelah sholat subuh. Kira-kira matahari lagi naik tuh, kita dilarang. Nanti kalau mataharinya udah naiknya udah cukup tinggi, kita sudah boleh. Ya, patokannya sekitar 15 menit lah. Jadi misalnya akhir waktu kepengen sholat juga ya, ambil amannya setengah 6 atau jam 6 gitu kita udah boleh sholat sholat apa? Sholat sholat duha. Tapi kalau sekarang kayaknya setengah 6 itu belum masuk karena kadang masih gelap ya. Jam 6 itu kadang udah masih gelap. Masih gelap. Jadi ya sekitar segitu. Terus sebelum 10 menit sebelum sholat zuhur, matahari lagi di tengahnya kepala kita itu kita dilarang karena itu menurut Rasulullah pintu neraka lagi terbuka. Oke ya. Satu lagi yaitu setelah sholat azhar dan sholat maghrib kita tidak boleh karena itu sama. Matahari lagi menuju tenggelam sampai tenggelam sempurna. Sempurna itu benar-benar jadi gelap. Itu kita tidak boleh. Sama kayak yang poin A, yaitu ketika matahari berada di antara tanduk setan dan orang kafir sedang melakukan atau menyembah matahari. Itu waktu itu. Kita dilarang mengikuti hal-hal yang seperti itu. Jadi insya Allah anak-anak sudah tahu ya, 3 waktu itu Ustadz menjelaskan secara sederhana aja supaya kalian itu ada gambaran, oh pagi jam segini aku dilarang sholat sunnah. Siang ketika sekitar jam segini dan ketika matahari di atas kepala aku tidak boleh. Sore sekitar jam segini tidak boleh ya. Nah, bisa waktu-waktu yang lain. Kan banyak waktunya. Nanti silakan mau sholat malam, mau sholat tahajud 9 rakaat berapa? 11 sama witir ya misalnya. Ya boleh silakan. Oke ya. Mungkin sekian dari Ustadz, semoga penjelasan Ustadz bisa Anda semua pahami. Setelah ini silakan untuk yang ikhwannya silakan bersiap mengikuti sholat Jumat. Jangan lupa pakai masker, bawa alat sholat sendiri, dan siapkan infak terbaik kalian. Ya, bawa uang, minta Bu minta uang, ya minta uang pasti dikasih. Untuk apa? Untuk ngisi kotak, kayak gitu ya. Dan untuk yang akhwatnya juga siap-siap sholat zuhur, siap-siap ya. Akhwatnya kepengen apa? Kepengen sedekah, ya boleh, silakan. Sama tetangga, aku bikin apa misalnya hari Jumat ya, aku bikin itulah apa
ager-ager misalnya. Hari Jumat kasih ke temanku yang di samping rumah. Nah, itu nggak apa-apa. Apakah harus hari Jumat? Yang enggak, setiap hari silahkan bersedekah ya. Bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Gitu ya, sedikit dari Ustadz. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan juga keluarganya juga dalam keadaan sehat. Dan kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Ustadz sudah kepengen belajar bersama kalian di sekolah. Ustadz sudah ingin olahraga bareng bersama kalian ya. Kepengen ketemu kalian, pengen bercanda lagi sama kalian. Nah, itu juga sepi nih di sekolah. Ya. Dan untuk Ananda sekiranya misalnya tidak ada kepentingan di luar rumah, silakan tetap di rumah saja ya. Mainnya sekitar kompleks, sekitar kampung, sekitar tempat tinggal aja, nggak usah jauh-jauh lah ya. Supaya ini cepat berakhir. Kalau nanti kita tidak disiplin, kita main-main kemana-mana, nanti coronanya nggak hilang-hilang ya. Oke, oke, ya terima kasih. Ustadz cukupkan. Ustadz cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.